Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar lagi untuk step up gitu ya level kita. Karena kemarin kita sudah mempelajari huruf-huruf yang tidak mengandung lengkungan, tidak mengandung kurva. Nah, kemudian akan tambahkan uh, kemampuan teman-teman dalam membuat huruf gitu ya, dengan penghitungan tertentu. Dan kita akan menambahkan 3 huruf saja. Dan ini akan teman-teman gunakan sebagai materi evaluasi yang akan Bina lakukan pada hari Senin dan Selasa pekan mendatang. Jadi silakan teman-teman menambahkan 3 huruf ini untuk dilaporkan dan dievaluasi pada pekan mendatang. Oke teman-teman, untuk mengerjakan 3 huruf ini dan juga untuk tugas-tugas berikutnya, karena yang akan kita kerjakan di sini adalah huruf-huruf yang mengandung lengkung, maka teman-teman harus menggunakan jangka. Jadi persiapkan dulu, pastikan jangkanya sudah ada, dan peralatan yang lain juga sudah lengkap. Nanti supaya kita bisa memulai latihan membuat huruf-huruf ini dengan baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bu Nina langsung saja share screen ya. Oke, jadi inilah huruf yang pertama yang akan kita pelajari. Huruf yang menurut Bu Nina secara pribadi ya cukup tricky gitu ya untuk membuatnya. Nah, teman-teman ada beberapa tahapan dan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat huruf B ini. Jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah membuat pengukuran-pengukuran seperti yang ditampilkan di dalam layar. Ini dulu dan pastikan teman-teman mengukur dengan akurat supaya nanti hasilnya bisa presisi. Silakan di-pause teman-teman dan silakan diperhatikan dengan baik. Oke, kalau titik-titik yang sudah dijadikan acuan ini sudah ada, sudah tersedia, kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya ya. Oke, tahapan berikutnya disinilah teman-teman membutuhkan jangka. Jadi dari garis yang atas ini teman-teman silakan ambil jarak 2,6 cm. Lalu ambil ketinggian 1,25 cm dan teman-teman silakan mencoba mencari persilangannya ya. Nah, dari sini, dari ukuran ini, maka kita membutuhkan jangka untuk membuat lingkaran huruf B yang pertama. Kalau sudah, kita buat lingkaran yang kedua. Nah, teman-teman dari baseline silakan ambil ukuran 2,75 cm. Setelah itu ketinggiannya 1,4 cm dan pertemuannya silakan dijadikan sebagai base untuk teman-teman membuat lingkaran huruf B yang kedua. Nah, dengan demikian sekarang teman-teman sudah memiliki bayangan untuk stem dan juga lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Ya. Tapi ini belum selesai karena yang paling menantang itu adalah untuk menentukan lingkaran yang bukan lingkaran ya, bagian kurva yang di dalam ini. Ini tidak kalah tricky gitu ya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan pengukuran berikut. Ya, jadi dari bagian yang paling luar ini silahkan ditarik 9 mm. Lalu kalau sudah teman-teman silahkan ambil 6 mm dari bagian yang ini. Tarik 1,2 cm ke bawah. Kalau sudah, nah silahkan teman-teman nanti perhatikan garis yang merah ini, maka ini adalah titik yang akan menjadi titik bantu gitu ya teman-teman untuk menentukan garis lengkung yang berada di bagian dalam. Sudah, silakan gunakan jangka. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menentukan bagian yang berada di dalam. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk bagian lengkung dalam yang kedua. Silakan teman-teman perhatikan
perhitungan sebagai berikut. Jadi dari garis yang paling luar, kita ambil 9 mm. Lalu kita perhatikan ukuran-ukuran ini. Jadi dari atas kita ambil 7,5 mm. Dari sini kita ambil 1,5 cm. Nah, lalu teman-teman silahkan mencari cara supaya bisa menemukan titik yang berkedip-kedip ini. Kalau sudah, silahkan gunakan jangka dan teman-teman sekarang sudah memiliki huruf B. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman. Kita hari ini akan membuat ketiga huruf ini. Huruf B, P, dan R. Kalau kita lihat bagian crossbar yang ada di dalam ini antara huruf B, P, dan R ini memang tidak sama. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti menyandingkan ini loh, kok nggak sama ya? Kok ada yang tinggi, ada yang di bawah, ada yang agak naik, dan seterusnya memang tidak sama gitu ya. Jadi tujuan memang membuat ketinggian crossbar huruf B, P, dan R ini tidak sama supaya proporsinya itu nanti akan kelihatan baik. Nah, dengan demikian sekarang teman-teman tahu huruf kedua yang akan kita buat adalah huruf P. Nah, inilah teman-teman pengukuran yang teman-teman perlu lakukan untuk membuat huruf P. Dan karena tadi teman-teman sudah tahu bagaimana cara menggunakan jangka, gitu ya, dibanding nanti mendengarkan Bu Nina menjelaskan satu persatu, sepertinya teman-teman jauh lebih efektif untuk memperhatikan ukuran-ukuran yang ada di layar dan langsung mempraktekkan. Oke? Silahkan. Kalau sudah di-pause, teman-teman, Bu Nina akan lanjutkan ke huruf yang R. Nah, ini tampilan huruf R. Tidak kalah rumitnya gitu ya dengan sebelumnya. Bahkan mungkin ini ke tingkat kerumitannya bertambah karena ada garis-garis lengkung yang tidak bisa kita ukur tapi harus kita perkirakan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, ini ada banyak pengukuran yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi area hurufnya ini adalah 4,2 cm. Lalu teman-teman perlu melakukan pengukuran yang pertama, pengukuran yang kedua, atau mungkin dibalik ya, nggak apa-apa prosesnya, asalkan ukuran-ukuran ini silahkan dibuat dulu sebagai titik acuan. Kalau teman-teman melihat di sini, Bu, kok ini nggak ada ukurannya gitu ya. Bagian yang ini nih bagaimana supaya begini. Nah, gunakan instingnya teman-teman untuk bisa menghasilkan lengkungan yang hampir mirip ya, persis seperti ini. Ini memang harus membutuhkan insting. Tapi kalau teman-teman menggunakan pengukuran-pengukuran yang lainnya itu sudah baik, insya Allah nanti untuk menentukan garis-garis yang lainnya ini akan jauh lebih mudah. Begitu ya teman-teman, silakan dicermati, silakan dipraktekkan, dan ini kalau sudah selesai diwarnai lagi dengan menggunakan tinta Cina atau tinta bak, dan Bunda akan evaluasi pada pertemuan yang akan datang. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.